Halo, selamat datang kembali di MA2121 bersama saya Aleam Sebara. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang vektor koordinat. Ya, kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang basis ya. Jadi si basis itu kalau kita bayangkan di vektor abstrak, dia menggantikan peranan dari sumbu koordinat. Jadi di sini misalkan kita punya basis I dan J, ya, I dan J, dan ini kalau diperpanjang jadinya sumbu koordinat. Nah, misalkan kita punya sebuah titik di bidang, ya. Nah, dengan menggunakan basis ini atau dengan menggunakan sumbu koordinat ini, kita bisa membuat grid, ya, membuat grid seperti berikut. Nah, sekarang si titik yang tadi, yakni ujung dari vektor V, ya, kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan vektor V ini dengan cara gimana? Dengan cara menjumlahkan 3 kalinya I ditambah 2 kalinya J. Ya, seperti itu. 3I ditambah dengan 2J. Ya. Nah, berarti si V-nya adalah 3I ditambah 2J. Nah, kalau sekarang kita lihat si titik ujungnya, yakni titik yang mula-mula tadi kita berikan, maka si titik itu, kalau kita menggunakan sumbu koordinat yang standar, yakni sumbu koordinat yang searah dengan vektor I dan vektor J, maka si titik ini itu bisa memiliki alamat, bisa memiliki lokasi, bergantung kepada si vektor I dan J ini. Nah, karena untuk mencapai titik ini kita perlu bergerak ke arah kanan sejauh 3 langkah. Ya, kita menggunakan vektor I sebanyak 3 kali, kemudian kita menggunakan vektor J sebanyak 2 kali, 3I tambah 2J, maka kita bilang bahwa koordinat dari V terhadap basis IJ ini adalah titik 3,2. Jadinya, si titik yang tadi, titik di bidang yang kita comot tadi, kita punya alamatnya. Alamatnya adalah 3,2. Nah, tapi alamatnya ini bergantung kepada basis yang kita pilih. Jadi kalau basis yang kita pilihnya adalah basis I dan J, maka alamatnya adalah 3,2. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memilih basis yang lain? Ini masih titik yang sama yang tadi ya, V yang tadi. Nah, tadi sebelumnya kalau kita menggunakan sumbu koordinat IJ ini, maka si koordinat dari V terhadap basis B adalah 3,2. Nah, sekarang kita akan menggunakan basis yang lain. Ya, misalkan kita ambil basis U dan W seperti itu. Dari dua basis ini kita punya padanan sumbu koordinatnya. Kemudian si sumbu koordinat ini bersama-sama si kedua vektor U dan W. Kalau kita buat garis-garis paralel dengan sumbu yang merah ini, baik dengan sumbu yang merah yang ini, maka kita dapat peroleh seperti ini. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan basis yang baru, si titik tadi yang alamatnya 3,2, alamatnya ada di mana sekarang? Coba kita lihat. Sekarang berdasarkan basis yang baru U dan W ini, si V ini bisa kita tuliskan sebagai berapa U ditambah berapa W. Kita lihat bahwa V-nya itu adalah 2U ditambah dengan 2W. Ya. Nanti kalau kita ambil basis C yang isinya adalah U dan W, V-nya kita tuliskan sebagai 2U tambah 2W, maka berdasarkan sumbu yang baru ini, si posisi titik yang tadi, yang alamatnya itu 3,2 menurut basis IJ, sekarang jadi berubah alamatnya. Alamatnya jadi ada di mana? Alamatnya jadi ada di titik 2,2, ya, di 2,2. Nah, nanti Anda juga akan belajar bagaimana ketika kita menggunakan beberapa basis, bagaimana kita menerjemahkan suatu hasil berdasarkan basis yang satu, kita baca sebagai hasil dengan menggunakan basis yang lain. Ya. Oke, nah, kita punya teorema, ya, bahwa kalau kita punya suatu basis B, dia basis bagi sebuah ruang vektor V, maka ketika kita mengambil sembarang unsur di V besar ini,
si unsur tersebut tuh hanya bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn dalam satu cara saja. Apa maksudnya dalam satu cara? Maksudnya, kalau kita pura-pura menuliskan V sebagai katakanlah beta 1 V1 ditambah beta 2 V2 dan seterusnya sampai beta n Vn, maka si beta 1 sampai beta n-nya itu tidak mau haruslah sama dengan alfa 1 sampai alfa n. Jadi nggak mungkin kita bisa menuliskan dengan dua cara yang berbeda. Cara penulisannya bersifat tunggal. Hanya ada satu cara saja untuk sebuah vektor di V ini ketika kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di B. Nah, ini apa gunanya? Gunanya adalah bahwa si koordinat dari sebuah vektor itu tunggal tertentu ya. Jadi kalau kita punya V dan kemudian kita tuliskan seperti ini, berarti koordinatnya alfa 1, alfa 2, alfa n ya. Dan nggak mungkin dia koordinatnya bisa dibaca sebagai koordinat yang lain, sebagai beta 1, beta 2 sampai beta n. Karena kalau ada beta 1 sampai beta n yang membuat V ini bisa juga dituliskan sebagai kombinasi linear, maka si beta 1 sampai beta n-nya haruslah sama dengan alfa 1 sampai alfa n. Ya. Nah, secara umum, definisi dari koordinat lah, kalau kita punya suatu basis, ya. Nah, sebagai konvensi ketika kita berbicara tentang koordinat, si basisnya itu selalu kita asumsikan sebagai basis yang terurut, ya. Jadi, sebetulnya kalau kita menggunakan notasi himpunan V1, V2 sampai Vn, kalau saya tulis ulang sebagai himpunan V2, V1 dan selanjutnya, jadi cuma ditukar aja posisi V1, V2 sebagai himpunan, keduanya merupakan himpunan yang sama. Tapi dalam konteks koordinat mereka merupakan basis yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena urutannya berbeda. Jadi di sini urutannya sangat penting, ya. Oke. Jadi misalkan B adalah basis terurut dari V. Kemudian kalau kita punya sebuah V yang kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn, maka koordinat dari V relatif terhadap basis B kita ambil skalar-skalar di depannya si vektor-vektor V1, V2 sampai Vn. Ini alfa 1, alfa 2 sampai alfa n. Itu adalah definisi umum dari koordinat suatu vektor relatif terhadap suatu basis. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, misalkan kita mengambil basis 1x, x kuadrat, basis baku dari V, di mana V-nya ini adalah polinom yang derajatnya maksimal 3. Jadi V-nya ini adalah P3. Ya. Kemudian kita mengambil sebuah polinom, yakni polinom P. Polinom P ini adalah 3 ditambah 4x ditambah 5x kuadrat. Ya. Pertanyaannya, apa koordinat dari vektor atau polinom P terhadap basis B ini? Jadi untuk bisa mendapatkan koordinatnya, pertama kita perlu menuliskan si P ini sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di B. Tapi ini kan jelas, ya. Si P-nya itu adalah 3 kali 1, jadi P1, P2, P3-nya itu nggak saya tuliskan secara eksplisit, ya, tapi saya katakan di sini P1-nya adalah 1, P2-nya adalah X, dan P3-nya adalah X kuadrat. Maka si polinom ini bisa dituliskan sebagai 3 kali 1 ditambah 4 kali X ditambah 5 kali X kuadrat. Dengan demikian, si koordinatnya apa? Koordinatnya adalah skalar-skalar di depan vektor-vektor di atas. Jadi, koordinatnya adalah 3,4,5. Nah, bagaimana kalau kita masih meninjau ruang vektor P3, tapi kita ambil basis yang lain untuk si P3 ini? Pada video sebelumnya, kita sudah menunjukkan bahwa himpunan 1, 1 tambah X, 1 tambah X kuadrat, dia juga membentuk basis bagi P2. Ya. Dan kita ingin mencari berapa sih koordinat dari titik P ini terhadap basis baru C ini. Ya. Nah, untuk bisa menjawabnya, seperti tadi, kita ingin menuliskan P sebagai kombinasi linear dari 1 tambah X, dan 1 tambah X dikuadratkan. Jadi kita tulis P
adalah alfa 1 kali 1 ditambah alfa 2 kali 1 tambah X ditambah alfa 3 kali 1 tambah X kuadrat. Dan tugas kita adalah mencari apa alfa 1, alfa 2, dan alfa 3-nya. Ya, coba kita cari bersama-sama. Jadi kalau P-nya tadi kita jabarkan 3 tambah 4X tambah 5X kuadrat, inginnya dia adalah kombinasi linear yang sebelah kanan ini. Nah, sekarang kalau ini dibongkar, kemudian dikumpulkan yang konstan dengan yang konstan, yang mengandung X dengan yang mengandung X, yang X kuadrat dipisahkan juga, maka kita punya informasi sebagai berikut. Misalkan yang konstannya itu didapat dari alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3. Berarti si alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3-nya haruslah sama dengan 3. Ya. Kemudian dengan cara yang serupa, bisa kita cek alfa 2 tambah 2 alfa 3-nya 4, alfa 3-nya sama dengan 5. Nah, kebetulan si SPL ini mudah kita selesaikan, karena kalau kita tuliskan dalam bentuk dalam bentuk matriks, ini si matriks yang diperbesarnya itu sudah merupakan matriks echelon baris ya. Jadi di sini kita kebetulan beruntung tinggal melakukan substitusi mundur saja. Jadi dari persamaan yang paling terakhir, alfa 3-nya sama dengan 5, masukkan ke sini, alfa 2-nya sama dengan 6, dan alfa 1-nya sama dengan 4. Nanti Anda cek lagi ya. Nah, secara umum mungkin Anda nggak bisa berharap bahwa akan semudah ini. Mungkin Anda perlu melakukan operasi baris elementer pada soal yang lain ya. Pada intinya Anda punya SPL, Anda ingin mencari alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya, ada prosedur standar, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan apa alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya. Nah, setelah kita dapatkan si skalar-skalarnya, maka bagaimana cara mendapatkan koordinatnya? Berarti koordinat dari si polinom ini terhadap basis C adalah skalar-skalarnya ini, 4, 6,5 ya. Jadi si polinom ini kalau kita tinjau dari dua sudut yang berbeda, dia bisa punya koordinat 3,4,5 atau juga bisa punya koordinat 4,6,5, bergantung kita menggunakan basis apa. Jadi kurang lebih kegunaan basis ini kalau kita bekerja di ruang abstrak, dia sebagai penggantinya dari sumbu koordinat. Meskipun kita nggak bisa membayangkan ruang polinom itu seperti apa, tapi kita bisa berimajinasi bahwa di ruang abstrak ini ada semacam sumbu-sumbu koordinat. Dan dengan sumbu-sumbu koordinat ini, setiap vektor menjadi punya alamat, ya, punya koordinat tertentu. Oke. Nah, ini salah satu kegunaan dari vektor koordinat adalah untuk menerjemahkan apa-apa yang terjadi di ruang abstrak ke ruang yang lebih konkret, ya. Katakanlah misalkan ruang yang isinya matriks-matriks atau ruang yang isinya polinom-polinom, itu bisa kita katakan relatif lebih abstrak dibandingkan dengan Rn. Nah, dengan menggunakan vektor koordinat, kita bisa menerjemahkan apa yang terjadi di ruang abstrak V, kita baca di ruang yang lebih konkret Rn. Jadi misalkan katakanlah kita punya basis B nih, V1, V2 sampai Vn di ruang vektor abstrak V. Ya. Nah, dengan menggunakan basis ini, untuk setiap titik di ruang vektor V, kita bisa lihat koordinatnya. Nah, koordinatnya kan berupa pasangan dari n buah bilangan. Berarti si koordinatnya itu, si vektor koordinatnya merupakan unsur di Rn. Ya, jadi setiap kali kita punya vektor V kecil di ruang vektor V, kita lihat vektor koordinatnya merupakan unsur di Rn. Dan ini ada korespondensi satu-satu. Kenapa ada korespondensi satu-satu? Karena tadi cara kita menuliskan sebuah vektor sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur suatu basis itu tunggal. Jadi si V ini hanya akan dipetakan ke titik ini saja di Rn, nggak dipetakan ke titik yang lain. Dan sebaliknya, kalau kita punya titik di Rn, kita akan punya sebuah vektor yang koordinatnya adalah titik tersebut. Ya, nanti Anda coba dengan lebih teliti, dengan lebih hati-hati diverifikasi apa yang barusan saya sampaikan. Nah, berarti kalau kita punya korespondensi satu-satu, ini adalah salah satu korespondensi satu-satu yang merupakan isomorfisme. Nanti Anda akan belajar lebih lanjut, ya. Nah,
dengan adanya korespondensi ini, seperti yang tadi saya bilang, maka kalau kita mempunyai satu atau beberapa pertanyaan tentang si ruang vektor V, maka si pertanyaan itu bisa kita transformasikan, bisa kita terjemahkan ke ruang yang lebih konkret, yakni ke ruang Rn. Katakanlah misalkan apa? Kita punya pertanyaan, apakah sekumpulan vektor-vektor di sini itu bebas linear nggak? Ya, karena misalkan Anda merasa nggak nyaman bekerja di ruang vektor yang abstrak ini, oke, kita terjemahkan dulu. Kita lihat aja setiap koordinat dari vektor-vektor tersebut. Nah, setelah dilihat koordinatnya, maka kita bisa mengajukan pertanyaan yang sama, tapi pertanyaannya diajukan di ruang Rn. Apakah si vektor-vektor koordinat-koordinatnya ini bebas linear? Misalkan seperti itu. Ya. Jadi, saya tekankan lagi, ini vektor koordinat penting untuk mentransfer hasil di ruang abstrak ke ruang yang lebih konkret. Oke, sebagai latihan ini ada 2 soal. Yang pertama, kita asumsikan bahwa D ini merupakan basis. Ini sudah dicek di video sebelumnya, ini merupakan soal video sebelumnya. Anda diminta menunjukkan bahwa si D ini memang merupakan basis bagi ruang vektor M22. Kemudian Anda di sini diminta untuk mencari koordinat dari matriks A terhadap basis D ini. Dan soal yang kedua, ini soal teoritis yang barusan saya sampaikan. Jadi Anda diminta untuk menunjukkan bahwa kebebas linearan di V itu bisa kita lihat dari kebebas linearan di Rn. Ya. Jadi kalau kita punya basis B di V sana, ya, maka kalau kita ingin mengetahui kapan si W1 sampai WK ini merupakan himpunan yang bebas linear, kita lihat koordinat dari masing-masing vektor tersebut. Yang ini. Ya. Kalau di sini dia bebas linear, maka di sana juga dia bebas linear. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau di sini bebas linear, maka tunjukkan di sini bebas linear. Ya, jadi Anda coba buktikan. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus video-video algebra linear elementer berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.